Ini pesawat dari Akmil ya. Terima kasih Akmil. Ini nih. Sebuah teguran. Guys, welcome back to my channel. Kalau kalian baru di sini, hello, nama aku Anggi dan sekarang aku ada di Visipol. Mungkin bagi kalian yang udah subscribe ke channel aku sebelumnya, kalian tahu biasanya aku itu filmingnya di kamar kosan. Tapi sekarang aku udah di kampus dan akan ada video menarik yang akan aku lakuin di sini bersama dengan tamu collab kita hari ini. Ya mungkin kalian udah tahu dia adalah YouTuber juga di fakultasku dan let's welcome Danang. Halo. Halo, welcome. Oke. Jadi Danang ini adalah salah satu YouTuber juga yang mungkin kalian udah sering lihat ya, dan ya mungkin kamu bisa ceritain, kita kan di sini satu fakultas tapi beda jurusan, mungkin kamu bisa ceritain tentang jurusan kamu atau apapun deh background YouTube. Oke. Jadi gini, aku kebetulan sama Anggi satu fakultas ya, dan jurusannya yang beda. Aku di PSDK namanya jurusanku, Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan. Dan berbicara tentang YouTube nih ya, berbicara tentang YouTube, aku sama Anggi tentang edukasi. Tapi edukasinya di sini aku lebih fokus sama opini-opini kampus itu. Jadi aku muter-muter kampus, memperlihatkan apa yang ada di kampus-kampus itu loh. Jadi informasi buat kalian. Jadi aku dan Danang akan melakukan video yang berbau edukasi tapi juga tentang YouTube. Jadi karena kita di sini satu fakultas dan merupakan mahasiswa tetapi juga aktif di luar atau di YouTube. Jadi di sini kita mungkin mau sharing-sharing ya Nang ya. Misalnya tentang bagi waktu, tentang kehidupan YouTube dan perkuliahan dan sebagainya. Kita udah bertanya sama followers kita di Instagram dan kalian udah ngirimin kita pertanyaan-pertanyaan. So we're going to answer it now. Yang pertama pertanyaannya datang dari Neha Renita, yaitu Iya, Neha. Tips membagi waktu Kak. Mungkin kamu dulu deh Danang. Tips membagi waktu. Jadi pertama bedakan dulu ya, karena kuliah itu different sama SMA. Iya. Jadi kalau SMA kan emang Senin sampai Jumat gitu kita ada terus. Tapi kalau kuliah itu kita lebih fleksibel sih sebenarnya. Kita bisa milih mata kuliah di hari apa dan itu. Kalau aku padetin ke awal minggu, terus di weekend aku baru ngerjain buat yang lain. Ya. Mungkin itu tips membagi waktu dari Danang. Nah kalau misalnya aku sendiri, tips membagi waktu tuh be an organized person. Jadi misalnya banyak hal yang ingin kalian lakukan itu harus di list satu-satu. Jadi misalnya kalian pengen bikin YouTube juga kayak kita, tetapi kalian nggak mau meluangkan waktu untuk itu ya gimana ya, nah, ya nggak bisa gitu. Jadi kalau nggak bisa. Nah perkuliahan juga mungkin ada yang jadwal kuliahnya nggak bisa se-fleksibel Danang kayak aku tersebar gitu jadwal kuliahnya, but that's okay, you can still utilize it. Dan juga being aktif di organisasi gitu. Nah kalau Danang itu sangat aktif di luar kampus, aku itu lumayan aktif di kampus di organisasi. Nah caranya adalah ya dengan pinter-pinter bagi waktu sih. itu. Nah tipsnya ya banyak sih. Do planning. Jadi misalnya kalian suka ngeplan waktu, use Google Calendar or something. Mungkin kamu pakai Google Calendar? Aku pakai Google Calendar Nah. karena aku jujur orangnya sedikit pelupa gitu. Iya. Jadi kalau nggak diingetin oleh Google, aku lupa. Iya benar. Nah karena itu juga aku sering pakai planner, jadi makanya aku suka gitu being organized. Ya kayak use your time well dengan hal-hal seperti itu. Nah yang kedua adalah dari Wikasaf. Halo Wikasaf. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya konsisten upload video dan cara menentukan topik untuk video. Cara konsisten upload ya konsisten tuh tergantung diri kita, tergantung pinter-pinternya kita kembali ke manajemen waktu gitu loh. Ya seumpama kita pengen mengupload video 1 minggu sekali atau 1 minggu 2 kali, ketika kita tidak bisa membagi waktu dengan benar, maka ya target itu nggak akan tercapai gitu loh. Ya kalau menentukan topik, kalau dari channelku sendiri aku bergantung kepada request dari teman-teman gitu. Kalau teman-teman pengen apa sih yang pengen aku bahas, ya tergantung kalian mau request apa. Sering-sering ya request ke request Danang. aja. Kayak ini kita collab ya, ya. Iya benar. Ini sebenarnya banyak requestan dari teman-teman, jadi ya udah, kenapa kita satu fakultas, kenapa nggak kita lakukan? Collab ya. Aku nonton videonya Danang terus ada yang komen kenapa nggak bikin video sama Kak Anggi, so we're doing it right now. Oke. Nah kalau dari aku sendiri cara untuk konsisten
upload video YouTube dan cari topik video itu biasanya aku udah bikin list, jadi aku ada notebook sendiri khusus untuk YouTube. Di situ aku mencari-cari topik yang orang butuhin karena aku kan sangat berfokus pada misalnya edukasi yang kayak SBMPTN, UN dan sebagainya. Jadi aku ngelis apa yang kalian butuhin, tapi juga melakukan apa yang aku senangi. Nggak hanya yang orang butuhkan, tapi yang aku ingin share juga, kayak misalnya planning, bullet journal dan sebagainya. Nah kalau konsisten, it's kinda hard for me, kayak aku sangat aktif di kampus sehingga aku susah sebenarnya buat konsisten kayak seminggu sekali, but I'm trying dan selalu ada sih ide buat kayak gitu. Dan juga dari kalian, jadi sama kayak Danang, aku banyak dapat requestan juga video dari subscribers atau dari followers Instagram. Ya itu emang konsisten tuh berat sih buat kita, karena benar. ya walaupun kita udah memanage waktu dengan baik, kadang ada 1-2 kegiatan yang ya bikin itu harus kita jadwalin ulang gitu. Iya, ada yang mendadak gitu ya, bisa kayak gitu. Dan juga doing YouTube is not easy. Coba Nang kasih tahu deh. Aduh, gini ya. Kamu masih sendiri buat YouTube, ngedit dan lain-lain? Iya. Ya, hampir sama kayak aku sebenarnya. Aku ada tim sih, tapi untuk YouTube ini aku masih kerjain sendiri gitu. Ya, gitu. Sebenarnya ada satu orang di belakang. Di belakang sini ada satu orang. Amar gitu. Amar. Dia juga bantu. Tapi selebihnya membuat YouTube tuh bukan cuma kamu ngupload video, tapi kamu juga punya tanggung jawab moral untuk memberikan pesan yang ingin kamu sampaikan gitu. Benar. Jadi dari awal mulai kita cari ide, terus nyusun script atau list ideas, terus filming is kinda hard, kayak sekarang kita agak kesulitan kayak sama lighting and all. Terus juga ntar ngedit ya lumayan susah buat ini, membutuhkan waktu yang lumayan lama kalau untuk ngedit, terus juga upload dan keep engaging with our subscribers ya. It takes a lot of work. Ya. Tapi kalau misalnya kalian mau bikin YouTube channel, kayak tadi ada pertanyaan dari Yohana. Oke. Cara memulai karir di YouTube mungkin Danang bisa share. Cara memulai karir di YouTube. Kalau aku sih sebenarnya lebih kepada apa yang ingin kamu sampaikan. Jadi kalau kamu itu istilahnya kayak kita pengen memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada orang lain, ya udah fokus di situ gitu. Kita kasih di situ. Seiring berkembangnya zaman, seiring berkembangnya waktu itu semua itu akan berjalan dengan sendirinya gitu. Nggak usah takut, dan satu kuncinya mulai aja dulu. Benar ya. Misalnya kalian ada mimpi buat bikin YouTube, ya mulai aja dulu ya. Mulai aja dulu. Pakai kamera HP nggak apa-apa, Iya. mulai aja dulu. Yang penting kalian tahu, lama-lama juga kayak kenal gitu loh dengan lingkungan di YouTube. Sebenarnya yang ingin kalian lakukan tuh apa. Kalau dulu kamu mulai mungkin Aku mulai dulu gini. Jadi aku punya kamera itu sekitar 3 bulan yang lalu aku bisa beli kamera. Sebelumnya aku punya kamera dan itu dicuri orang. oh sumpah? Iya, dicuri orang, dan aku vakum selama 5-6 tahun aku nggak punya kamera. Dan aku memanfaatkan satu nih yang perlu kalian manfaatkan. Ini sedikit baik tapi jahat gimana gitu. Apa tuh? Kalian manfaatkan teman kalian yang punya kamera. Baik-baikin dia gitu. Ya gitu ya Mar ya? Ya, makasih Amar. Makasih Amar, makasih Yaki, semuanya yang udah minjemin kamera gitu. Itu manfaatkan aja, kalian nggak usah ya istilahnya malu gitu. Ketika kita punya niatan baik, semua ada jalannya. Iya benar ya. Kalau aku sendiri, aku dapat kamera ini dari Telkomsel. Jadi aku memang dulu disponsorin untuk pergi exchange, tapi aku mencari kamera yang bisa untuk YouTube juga karena dari dulu aku pengen. Akhirnya aku mulai, tapi juga baru-baru ini aku ngerti cara menggunakan kamera, kayak dari kemarin aku video tinggal kayak tek-tek doang, sekarang baru mulai ngerti. Tapi kalau misalnya dari topik YouTube kayak niche-nya gitu, dulu aku pertama-tama mulai aku lebih ke fun videos dan aku nggak mikir tentang kayak education sama sekali. Tapi sekarang aku tahu kayak dari 2017 itu aku mau masuk kuliah, terus aku tahu wow ternyata banyak gitu ya orang yang mau cari video tentang edukasi dan mereka membutuhkan itu, sehingga aku ingin memprovide itu agar generasi muda Indonesia lebih baik. Nah kalau kamu gimana Danang tentang topik gitu? Untuk topik sih sebenarnya hampir sama ya. Dulu aku jadikan YouTube itu sebagai media penyimpananku gitu. Aku kan dari kampung ya, jadi sebelumnya belum tahu apa itu namanya Google Drive dan apa tempat penyimpanan lain itu kan. Jadi aku sering buat video, aku seneng buat video dari SD. Ya aku bingung untuk nguploadnya di mana. Aku sebenarnya cuma tahu YouTube pada waktu 2012 itu.
ya udah aku upload aja di YouTube. Aku nggak tahu YouTube ini bisa memberikan efek yang sebesar ini gitu. Ya itu dulu cuma sebagai media penyimpanan aja. Oke, ini ada pertanyaan untuk Danang khusus dari Atta Arik Akbar. Atta Halilintar. Nanti ya. Nanti Atta Arik. Oke, Atta Arik. Oke, jadi Atta Arik nanya, Mas Danang tanyain dong berani bikin video opini anak Akmil kagak? Akmil. Iya, Akmil. Waduh, berat sekali. Gini, jadi aku tuh selalu ketika orang itu mention atau ketika orang itu Mas bikin video di sini nih sama Kak Anggi contoh, itu sebagai tantanganku gitu. Aku bisa nggak melakukan ini? Oke, dari Atta tadi ya. Iya. Berani aja sih. Tapi yang masih aku pikirin satu, birokrasi untuk menembus Akmil tuh nggak main-main coy. Sorry. Ini pesawat dari Akmil ya. Terima kasih Akmil. Ini nih. Ini sebuah teguran. Oke, gini. Jadi udah. Jadi kayak setiap orang request itu menurutku sebuah tantangan. Aku bisa melakukan ini enggak? Ketika aku bisa melakukan ya sebuah kesuksesan bagi diriku sendiri gitu. Nah, bagi tantangan ke Akmil tadi, aku berani karena aku orang Magelang. Akmil ada di Magelang gitu. Tapi yang aku bingung adalah satu, birokrasi untuk menembus Akmil. Kamu nggak seperti masuk Visipol, kamu dari luar masuk Visipol masuk aja. Gampang ya kalau ke gitu kan. Visipol. Aku ke UI, ke kampus lain tinggal masuk aja. Tapi ke Akmil kamu masuk harus hormat, harus lain-lain. Kalau nggak gitu kamu ditembak. Dan Anggir Sadewa. Koit. Over. Selesai. Channelnya diambil alih. Channelnya diambil alih orang lain. Amar diambil. Amar ini. Oke, pertanyaan terakhir datang dari Arman Yahya. Arman Yahya. Ya, haruskah kita ikut organisasi di kampus? Apa nggak susah bagi waktu dengan tugas? Oke. Apa? Panas ya, Nang? Panas ya ini. Danang dulu deh jawab. Apakah kita harus ikut organisasi kampus? Menurutku ini kembali ke individu masing-masing. Aku ikut organisasi kampus karena aku butuh ilmu dari sana, aku butuh relasi dari sana. Jangan ikut organisasi kampus karena ya aku pengen punya CV dari sini. Aku pengen ini nih. Itu enggak, yang penting kamu pengalaman aja. Terus bagi waktu ya, masalah bagi waktu itu ya bagaimana cara kita memanajemen diri lagi sih. Yang gitu. Kayak yang pertanyaan awal ya. Ya itu sih. Tapi gini, aku punya prinsip ketika aku udah tahu sistem dari sebuah organisasi dan itu sama seperti yang aku alami sebelumnya, aku nggak bakal terjun ke situ lagi. Contoh dulu aku SMA OSIS dan pernah jadi ketua OSIS. Ketika aku di sini kayak aku ikut organisasi di semester 1, kok sama aja ternyata. Aku mulai dari awal, ya udah aku mending fokus ke dunia yang lain kayak Mencoba yang lain-lain ya. Kalau Danang mungkin lebih ke apa yang dia pengen coba, yang ini sesuai ini enggak. Kalau aku I try a lot of things. Kayak di organisasi aku sangat aktif di kampus, dan kalau menurut aku itu juga menambah relasi sih. Aku suka aja gitu keluar terus rapat sama teman, kita jadi punya banyak teman, nggak cuma hanya di organisasi di jurusan tetapi juga di luar yang di kampus dari jurusan-jurusan lain. It's nice to meet people yang dari background yang berbeda. So ya itu sih yang penting kamu mau ikut organisasi atau kamu mau aktif di luar, yang penting satu, manfaatkan relasimu gitu. Karena itu bakal penting banget ketika kamu lulus gitu. Ketika kamu jadi mahasiswa yang langsung pulang ya udah kehidupannya hanya akademik aja. Iya, dan gitu-gitu aja Ya juga gitu-gitu bosan aja nggak terus mau sampai nonton lulus hidupnya, gitu. ya. Ya percuma kumlot gitu kan. Ini pernah aku ngetip kata-kata Mas Sukrisno. Percuma kamu kumlot ketika kamu balik, itu tandanya kamu nggak punya apa-apa. Lebih baik kamu jadi mahasiswa biasa tapi di belakang yang nggak kelihatan orang itu banyak pengalaman yang ada gitu. Dan gak cuma organisasi, kalian juga bisa sering ikut lomba atau kerja Iya. atau bisa nge-YouTube juga ya. YouTube. Iya, it's all tergantung sama pribadi orang masing-masing dan apa yang nyaman, dan it's good. Oke guys, gitu dulu video dari aku sama Danang. Maaf banget gak bisa lama-lama, ini juga kita ada kepanasan. Wih, panas banget nih Panas terbuka banget. coy. Enggak, yang Oke. kepanasan Anggi aja. Aku udah kepanasan ya. Danang tuh udah hitam makanya adil jadi dikasih gak panas. Guys, itu dari Amar. So mean.
Oke, itu dulu video dari aku dan Danang. Kalau kalian ada pertanyaan bisa leave di komen atau langsung ke channel Danang Oke. misalnya curious tentang channelnya. Oke, so that's it. Terima kasih udah nonton dan this is the end of our collaboration. Aku bakal juga collab di channelnya Danang, so don't forget to check it out. Oke, bye. See you.